Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa, NIM S1092019220007, Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Di sini saya akan mengerjakan tugas tes biokimia dasar yang diampu oleh Ibu Jawiana. Yang pertama, uji kualitatif. 1. Uji molis. Uji molis adalah uji yang didasari oleh reaksi karbohidrat oleh asam sulfat dan membentuk cincin furfural atau hidroksimetal furfural yang berwarna ungu. Semua sampel hasil ekstraksi gelatin pada sediaan obat positif mengandung karbohidrat. Prinsip percobaan uji molis adalah berdasarkan pada reaksi karbohidrat dengan H2SO4 sehingga terbentuk senyawa hidroksimetil furfural dengan A-naftol akan membentuk cincin senyawa kompleks berwarna ungu. Yang kedua, uji Benedict adalah uji kimia untuk mengetahui kandungan gula atau karbohidrat reduksi. Gula reduksi meliputi semua jenis monokosarida dan beberapa disakarida seperti laktosa dan maltosa. Uji Benedict bertujuan untuk mengetahui adanya gula reduksi dalam larutan sampel. Prinsip dari uji ini adalah gugus aldehid atau keton bebas pada gula reduksi yang terkandung dalam sampel mereduksi ion Cu2+ dari CuSO4 dalam suasana alkalis menjadi Cu+ yang mengendap menjadi Cu2O. Yang ketiga, identifikasi karbohidrat. Berdasarkan uji Seliwanov, HCl pekat mendehidrasi keton heksosa untuk membentuk turunan furfural yang berkenodensasi dengan resorsinol untuk memberikan larutan berwarna merah atau ceri. Jika membentuk warna merah ceri menandakan adanya karbohidrat golongan fruktosa. Prinsip percobaan uji molis adalah berdasarkan pada reaksi karbohidrat dengan H2SO4 sehingga terbentuk senyawa hidroksimetil furfural dengan A-naftol akan membentuk cincin senyawa kompleks berwarna ungu. Yang keempat, uji Barfoed dilakukan untuk mengidentifikasi monokosarida di dalam sampel. Pada kondisi asam ringan, gula membentuk enediol yang dapat mereduksi ion Cu+2 menjadi ion Cu+ yang jika dipanaskan membentuk Cu2-nol. Yang kelima, uji Osazon dilakukan untuk mengidentifikasi jenis karbohidrat melalui pembentukan kristal osazon. Fenihidrazin dalam asam asetat bila direbus dengan gula reduksi membentuk fenidihidrazon diikuti dengan pembentukan osazon. Dua karbon pertama C1 dan C2 terlibat dalam reaksi ini. Yang keenam, uji tolerance. Dalam uji tolerance yang berfungsi untuk mengidentifikasi gula reduksi dan gula buka reduksi yang ditandai dengan terbentuknya cermin perak. Hasil yang diperoleh pada pengujian ini ialah terbentuk cermin perak sehingga dapat dikatakan bahwa sampel X merupakan gula reduksi. Yang ketujuh, hidrolisis. Sukrosa menghasilkan glukosa dan fruktosa. Sukrosa memutar cahaya terpolarisasi ke kanan, sedangkan campuran hasil hidrolisis sukrosa memutar ke kiri, sehingga campuran glukosa fruktosa yang dihasilkan disebut gula invert. Yang kedelapan, uji Bilal merupakan uji kimia yang dilakukan untuk mendeteksi keberadaan pentosa dan pentosan atau turunan dari pentosa. Turunan dari tes ini disebut Bilal-Orchin test yang dilakukan untuk mendeteksi keberadaan RNA dalam lingkungan. Prinsip uji Bial. Prinsip ini didasarkan pada prinsip bahwa hidrolisis pentosan dihidrolisis menjadi pentosa. Selanjutnya, pentosa didehidrasi untuk menghasilkan furfural yang menjadi dikondensasi dengan orsinol untuk membentuk endapan biru hijau. Dengan adanya heksosa, hidroksifurfural terbentuk sebagai pengganti furfural yang bila kondensasi dengan orsinol membentuk endapan berwarna coklat berlumpur. Intensitas curah hujan berbanding lurus dengan konsentrasi pentosa dalam sampel. Intensitas warna yang dihasilkan tergantung pada konsentrasi HCl, besi klorida,
orsinol, dan lama perebusan. Konsentrasi gula ditemukan dengan mengukur serapan panjang gelombang 620 nm dalam spektrofotometer atau kolorimeter filter merah. Yang kesembilan, lodium digunakan untuk menguji apakah suatu makanan mengandung karbohidrat atau tidak. Amilum salah satu karbohidrat terdiri atas dua macam polisakarida yang kedua-duanya adalah polimer dari glukosa, yaitu amilosa kira-kira 20-28% dan sisanya amilopektin. Yang ke-10, hidrolisis pati merupakan proses pemecahan molekul amilum menjadi komponen sederhana. Penyusunnya seperti dextrin, maltotriosa, maltosa, dan glukosa. Uji hidrolisis pati ini digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu isolat BAL dalam menghasilkan enzim amilase. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan media MRS agar yang ditambahkan dengan pati sebanyak 1% sebagai sumber karbohidrat. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperoleh isolat yang bersifat amilolitik. Yang ke-11, uji asam musat digunakan untuk membedakan antara glukosa dan galaktosa. Oksidasi terhadap karbohidrat dengan asam nitrat pekat akan menghasilkan asam yang dapat larut, namun laktosa dan galaktosa menghasilkan asam musat yang tidak dapat larut. Selanjutnya yang kedua, uji kuantitatif. Yang pertama, metode antron sulfat merupakan salah satu contoh metode kolorimetri untuk menetapkan konsentrasi dalam gula total yang ada di sampel. Gula akan bereaksi dengan reagen antron dalam kondisi asam yang akan membentuk warna biru kehijauan. Yang kedua, metode fenol digunakan untuk mengukur konsentrasi karbohidrat dalam sampel. Prosesnya melibatkan reaksi fenol dengan gula reduktif membentuk senyawa warna yang dapat diukur spektrofotometri. Langkah-langkahnya melibatkan pemberian reagen fenol, reagen asam sulfat, dan pemanasan. Yang ketiga, metode Lane-Anon adalah metode penetapan kimia untuk gula pereduksi secara kuantitatif yang sesuai dengan SNI 0128921992 dengan menggunakan metode volumetri dengan titrasi. Pereaksi tembaga 2, oksidasi reduksi menjadi tembaga 1. Oksida merupakan hasil reduksi dari gula pereduksi yang ada dalam hidrolisat. Yang keempat, metode Somogyi-Nelson merupakan metode penetapan kadar gula pereduksi, di mana prinsipnya gula pereduksi akan mereduksi ion Cu2+ menjadi ion Cu+, kemudian ion Cu+ ini akan mereduksi senyawa arsenomolibdat membentuk kompleks berwarna biru kehijauan. Yang kelima, analisis total pati adalah metode kuantitatif untuk mengukur jumlah total pati dalam sampel. Langkah-langkah umumnya melibatkan konversi pati menjadi glukosa yang dapat diukur secara kuantitatif. Metode ini memberikan informasi kuantitatif tentang jumlah pati dalam sampel dan karena pati adalah salah satu jenis karbohidrat utama, dapat memberikan gambaran tentang kandungan karbohidrat secara keseluruhan. Yang keenam, kadar amilosa menentukan kualitas rasa, kepulenan, dan sifat fisik lainnya. Beras yang memiliki kadar amilosa tinggi mempunyai sifat nasi yang perah atau keras, sedangkan beras yang memiliki kadar amilosa rendah memiliki sifat nasi yang pulen. Fungsi amilosa memberi efek keras atau perah bagi pati atau tepung. Hidrolisis yang dilakukan pada amilosa akan menghilangkan glukosa dan hidrolisis parsial akan menghasilkan disakarida. Yang ketujuh, amilopektin merupakan komponen yang berperan penting dalam proses gelatinisasi. Tingginya kadar amilosa dapat menurunkan kemampuan pati untuk mengalami gelatinisasi. Uji amilopektin biasanya melibatkan penggunaan enzim amilase untuk mengubah amilopektin menjadi senyawa yang dapat diukur, seperti glukosa. Proses ini dapat diikuti dengan reaksi kimia atau reaksi tertentu untuk mendeteksi jumlah glukosa yang dihasilkan. Pengujian ini berguna untuk menentukan kandungan amilopektin dalam sampel karbohidrat. Yang kedelapan, karbohidrat
yang tidak dapat dicerna atau NDC adalah komponen makanan termasuk polisakarida, non-pati dan pati resisten. Banyak NDC yang diklasifikasi sebagai serat makanan oleh VDAS. Karena efek menguntungkannya terhadap kesehatan manusia dan pengembangan produk, NDC banyak digunakan dalam penyediaan pangan. Meskipun ada rekomendasi asupan makanan untuk total serat makanan, tidak ada rekomendasi untuk NDC individu. NDC bersifat heterogen dalam komposisi kimia dan sifat fisokimia, karakteristik yang berkontribusi terhadap tingkat asupan yang dapat ditoleransi. Paduan mengenai tingkat asupan serat yang dapat ditoleransi dari berbagai NDC yang diperlukan karena konsumsi berlebihan dapat menyebabkan efek samping gastrointestinal yang tidak diinginkan, sehingga semakin memperlebar kesenjangan antara tingkat asupan serat yang sebenarnya dan yang disarankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.